Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah hadis ahkam semester 3 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Unsuri Surabaya dengan capaian mata kuliah hadis tentang etika guru pada muridnya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan. Kalau dalam catatan saya ini adalah pertemuan yang ke-9, karena pertemuan yang ke-8 kemarin UTS, dan ini adalah pertemuan ke-9, pertemuan setelah ujian tengah semester. Ini nanti langsung nyambung ya. Pada kesempatan ini yang saya masukkan di video hanya ketika nyampaikan materi, ketika diskusi nanti video saya matikan dengan harapan supaya nanti bisa dicerna apa yang saya paparkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas capaian mata kuliah yang ke-11, yaitu hadis tentang etika guru terhadap murid. Sekali lagi, hadis tentang etika guru terhadap murid. Berkaitan dengan etika guru terhadap murid, saya ambil yang pertama adalah Sahih Muslim. Berarti ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-1078. Hadatsana Abu Bakrin telah menceritakan pada kami. Siapa kami? Yaitu Muslim. Jadi Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Sa'id. Keduanya berkata an Abi Khalid dari Abi Khalid. Qaul Abu Khalid dari Abu Bakar. Hadatsana Abu Khalid dari Abu Khalid lagi. Al-Ahmar an A'mas dari A'mas, kemudian dari Ismail bin Roja, kemudian dari Aus bin Dom'aj, kemudian Aus bin Dom'aj dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Jadi sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum, yang berhak menjadi imam satu kaum adalah aqra'uhum, mereka yang paling menguasai bacaan li kitabillah. Jadi ketika tidak ada Rasulullah, yang kemudian diserahkan siapa yang jadi imam, maka pilihlah mereka yang ya ummul qaum adalah aqra'uhum li kitabillah, adalah mereka yang paling menguasai bacaan kitab Al-Qur'an. Makanya saat Rasulullah sakit, siapa yang ditunjuk Rasulullah? Abu Bakar. Rasulullah mengatakan bahwa imannya Abu Bakar adalah separuh dari imannya umat Islam. Kenapa? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, siapa yang langsung percaya? Kendati pun sahabat yang lain ada yang menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Bakar langsung percaya. Saking besarnya imannya Abu Bakar langsung percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu.
Ya itulah yang kemudian Abu Bakar ini kemudian mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Lah, Rasulullah menegaskan bahwa yang menjadi imam satu kaum di dalam satu sholat, jadi yang berhak menjadi imam atas satu kaum adalah ada aqra'uhum li kitabillah, mereka yang paling menguasai bacaan kitab Allah. Fa in kan fi qiraatihi, dan jikalau ada orang yang dalam bacaan sawaan sama, jadi ada dua orang yang bacaannya sama, yang menguasai Al-Qur'annya sama, fi qiraati, di dalam bacanya, fasahahnya, tajwidnya, baiknya, benarnya sawaan sama, maka Rasulullah memerintahkan fa'alamuhum bisunnati, adalah maka cari di antara dua orang itu siapa yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, manakala dua orang ini ternyata pemahamannya tentang hadis, pemahamannya tentang sunnah Rasulullah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka dahulukan mereka yang berhijrah. Jadi mendahulukan mereka yang paling dahulu berhijrah. Dari sahabat-sahabat Rasulullah yang paling dahulu berhijrah itu siapa? Itu yang dipilih. Kemudian fa in kanu fi hijrati sawaan, manakala mereka itu hijrahnya bareng-bareng sama, fa'aqdamuhum silman, fa'aqdamuhum silman, maka carilah mereka yang paling dahulu masuk Islam. Wala ya umur rajulu rajula, maka tidak apa itu, maka jangan seorang itu mengimami seorang lagi fi sultanihi, di dalam daerah wewenangnya, wala yaq'ud fi baitihi, dan tidak duduk di rumah seseorang, tidak duduk di rumah seseorang fi baiti ala takrimatihi, atas kemuliaan itu, illa biidznih, kecuali diizinkan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah membatasi di dalam rangka memuliakan orang. Maka ketika orang yang dimuliakan, yang ini juga bisa diterapkan dalam etika apa? Etika belajar mengajar. Maka siapa yang dituakan, maka mereka adalah orang yang paling paham Al-Quran. Kalau ada yang sama, maka pilihlah di antara mereka yang paling menguasai, paling memahami sunnah atau hadis. Jikalau ada yang sama, maka mereka yang paling berhijrah itu berarti, kalau paling berhijrah, kalau untuk usia sekarang, posisi sekarang adalah mereka yang paling tua, lebih tua. Lebih tua itu berarti mereka yang lebih awal untuk bersyahadat. Dan tidak boleh seseorang itu ketika masuk satu negeri, satu kampung, satu daerah, satu desa, atau masuk satu rumah kemudian dia menjadi imam atas mereka, kecuali orang itu mengizinkan atau menyuruh. Ini kemarin saya kan dimanapun saya merasa bahwa masjid itu adalah rumah saya. Dimanapun ketika saya dengar azan, saya gubuh untuk memuni azan itu, ya gubuhnya ketika buang hajat. Kalau tidak segera memuni panggilan itu, hati itu resah dan gelisah. Dan saya suka subuh itu silaturahim ke masjid-masjid. Pas kemarin saya di Palangkaraya, subuh itu saya sudah duduk, karena siapapun yang datang awal maka duduklah di shaf yang pertama. Saya duduk di shaf. Saya lakukan beberapa
sholat sunnah, wirid dan sebagainya. Begitu iqamah, saya didorong-dorong untuk jadi suruh ngimami. Padahal itu sholat subuh itu, karena kalau di masjid itu ya kalau subuhnya itu pakai kunut, sementara itu Pak saya baca kunut. Akhirnya apa? Tak lihat aja nih kok pakai pujian, tak tanya, nanti pakai kunut apa enggak? Nah, selalu begitu, sering begitu. Dan jikalau kita seperti itu, maka sungguh janji Rasulullah itu luar biasa. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal musholla, kemudian dia keluar ke masjid, lam yakhrujhu, dia tidak keluar ke masjid illa sholat, kecuali sholat. Lam yahdu khutwatan, maka tidak ada satu langkah kakinya illa rufiat lahu darajatan, kecuali diangkat derajatnya. Wa khutabihan an sayyi'atan, dan akan dihapus dosanya. Jadi biasakan dimanapun kita berada, sucikan diri untuk berwudu di rumah dan segera penuhi azan itu. Ketika kita menyempurnakan wudu kita dan kemudian kita keluar, maka setiap langkah ini akan menjadi wasilah Allah mengangkat derajat kita. Setiap langkah ini akan menjadi wasilah Allah mengampuni dosa kita. Belum lagi sholat jamaah kita. Semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak fadilah yang kita peroleh. Belum lagi kita akan menggerakkan tubuh kita ini. Menggerakkan tubuh ini tentu ini adalah bagian dari apa? Olahraga. Beda cerita dengan jikalau orang itu mager malas gerak. Di samping itu kita akan banyak apa? Banyak teman dan banyak saudara. Lantas apa yang dapat kita ambil dari intisari hadis itu? Bahwa hadis ini mengandung makna bahwa seorang guru itu harus lebih paham dalam hal pengetahuan. Agar apa? Yang disampaikan ini mampu memahamkan siswanya. Lantas bagaimana jikalau semuanya baru? Contoh saya ini, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah baru. Maka saya mempersiapkan untuk apa? Eksplorasi materi, membaca materi, sudah saya baca 1 minggu yang lalu. Saya baca hadisnya, artinya apa, makna yang terkandung bagaimana dengan beberapa literasi yang ada. Apa? Karena tugas seorang guru itu adalah harus lebih paham pengetahuannya daripada murid. Kalau murid lebih paham daripada gurunya, ya tidak ngajar itu namanya. Sehingga ketika ada diskusi, misalkan kalau mahasiswanya ini banyak, tentu saya bagi. Oh, mahasiswa cuma 1 begini, mau diskusi sama siapa? Ini aja semester berapa? Ini aja semester berapa? Nah kalau satu-satu begini yang didiskusikan apa? Maka tentu seorang guru, seorang dosen mengambil alih, karena yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi itu adalah guru. Tapi jika kemudian mahasiswanya banyak, siswanya banyak, materi yang ada di RPS, rencana program semester itu dibagi habis. Kamu kerja ini, kamu kerja ini, nanti didiskusikan. Maka ketika diskusi itulah guru yang akan menjadi narasumber. Kenapa? Seorang guru ini harus lebih paham dalam hal pengetahuan. Yang kedua, tradisi literasi itu dapat disalurkan lintas generasi. Meskipun ada kesulitan untuk mencari itu, karena tradisi literasi ini penting agar peradaban ilmu selalu berkembang mengikuti zaman dan tidak tergerus oleh zaman modern yang semakin marak kebodohan dan kejahatan. Kenapa? Sekarang itu loh, anak-anak itu sudah mulai malas baca. Dikasih buku tidak dibaca bukunya. Waktunya ujian tidak mau belajar. Kenapa?
Apalagi kalau ujian boleh bawa HP, gampang sekarang. Soal ditanyakan ke ChatGPT. Coba aja, misalkan saya ngasih pertanyaan di ujian itu, kan enggak dilarang bawa HP. Coba tanyakan di ChatGPT. Tolong carikan hadis tentang etika guru terhadap murid. Nanti ChatGPT langsung jawab itu, lengkap itu. Plus sumber referensinya. Lah, itu artinya apa? Tradisi literasi itu tetap harus jalan. Kenapa? Walaupun ada teknologi, karena bagaimanapun juga ayat pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Iqra 2 kali. Iqra yang pertama adalah dengan nama Allah yang Allah telah menciptakan kita diciptakan dari segumpal darah. Iqra yang kedua adalah wa rabbukal akram, menyadari bahwa Allah yang maha mulia itu kan kemudian menjadikan manusia itu mulia. Bukan menjadikan manusia ini semakin bodoh dan jahat. Teknologi itu juga sebagai sumber kejahatan. Contohnya apa? Judi online. Judi online ini menjadi sumber kejahatan. Banyak tawaran-tawaran ini kemarin itu lewat menawarkan platform apa begitu. Ada WA masuk yang tidak ada dalam daftar HP saya. Semula kan Assalamualaikum. Saya jawab, nomor WA siapa ini? Langsung nawarkan. Ini akan menawarkan pekerjaan dengan separuh waktu yang tidak mengganggu aktivitas kakak. Bahasanya kan kakak. Yang tidak mengganggu aktivitas kakak. Kakak bisa hanya dengan like atau melanjutkan informasi dari TikTok kami, dan penghasilannya sehari bisa 30.000 sampai 2 juta. Itu bagi orang yang males mikir, langsung diklik. Begitu diklik apa? Bisa dibobol WhatsApp kita. Kalau di HP kita ada rekening bank, bisa dibobol rekening bank kita, karena dunia kita sekarang ada di setan gepeng ini. Jadi HP ini bisa menjadi setan gepeng, bisa malaikat gepeng. Kenapa? Tergantung kita. Kalau HP ini menjadi sesuatu yang manfaat, tentu malaikat. Tapi HP ini semakin menjauhkan Allah, setan. Karena setan dari kata syato yang menjauhkan. Kemudian itu terkait dengan intisari. Sekarang saya kutip dari Zakiyah Darajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam yang diterbitkan PT Bumi Aksara, terbit tahun 2011, bisa dilihat halaman 142, bahwa berdasarkan hadis tadi, tentu seorang guru ini memiliki syarat-syarat. Apa? Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bertakwa? Karena seorang guru ini bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi juga mentransfer akhlak dan budi pekerti yang mulia. Akhlak dan budi pekerti yang mulia itu ditopang dengan akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu didukung oleh ketakwaan, karena takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawa'an nawahihi. Yang dikatakan orang yang bertakwa adalah man imtisalu awamirillah wajtinabu an nawahihi, orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa.
Makanya ketika khutbah Jumat, ittaqullaha mastata'tum. Apa? Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Syarat yang kedua adalah berilmu. Karena seorang guru itu mentransferkan ilmu, membimbing dengan ilmu, mengajari dengan ilmu, mendidik dengan ilmu. Maka seorang guru itu harus berilmu. Yang ketiga, seorang guru itu sehat jasmani. Walaupun tidak dilarang orang difabel itu untuk mengajar, tapi idealnya seorang guru itu adalah sehat jasmani. Bagaimana bisa mengajarkan segala sesuatu dengan memanfaatkan potensi energi tubuh ini secara maksimal jika seorang guru itu tidak sehat jasmani? Tentu juga sehat rohani. Rohani itu berarti tidak gila loh. Dan tentu seorang guru itu karena digugu dan ditiru, maka guru itu bersyarat adalah berkelakuan baik, berakhlak mulia, bukan lugu dan guru, tapi digugu dan ditiru. Kemudian menurut Imam Ghazali, bagaimana kepribadian dan etika guru itu? Guru ini bagaimana kepribadian dan etika guru terhadap murid-muridnya? Maka yang pertama, seorang guru itu adalah mampu menumpahkan kasih sayang dan memperlakukan anak didik itu seperti anak sendiri. Jadi ketika dia memberikan hukuman, maka tentu menghukum dengan kasih sayang. Ketika dia mengajar dengan kasih sayang. Akan beda jikalau murid atau siswa atau peserta didik melanggar hukum, dihukum dengan kasih sayang, dengan dihukum dengan amarah, akan beda. Makanya kadang-kadang saya agak jengah. Di pondok itu kan sedikit-sedikit santri digundul, sedikit-sedikit di kekerasan. Sering terjadi kekerasan itu. Ada pencurian, maka tidak diinvestigasi dengan baik, tapi langsung dipukuli semua. Ini anak saya pernah itu, di kamarnya ada kecurian, tapi satu kamar itu dihukum dari bagian keamanan itu menginvestigasi dari jam 10 malam sampai jam 3 dini hari, dan dipukuli semua itu. Termasuk anak saya itu ikut dipukuli. Kebanyakan mereka akan mukul perut. Kalau mukul perut di visum kan tidak kelihatan. Dipukuli itu satu kamar itu, termasuk anak saya katut kepukul itu. Maka tentu itu adalah sesuatu yang tidak menunjukkan sebagai bentuk kasih sayang. Salah sedikit digundul, padahal ketika anak digundul itu mentalnya akan down. Padahal menurut Imam Ghazali, syarat utama etika guru terhadap murid adalah tunjukkan kasih sayang itu sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri. Etika kedua, kepribadian yang kedua yang perlu ditonjolkan adalah teladani Rasulullah, sehingga tidak menuntut apapun yang dilakukan. Maka tentu mengajar itu adalah semata-mata ini sebagai bagian dari melaksanakan sunnah Rasul. Saya ngajar begini tidak tahu dibayar berapa, begitu tidak tahu. Kenapa? Karena tujuan saya ini adalah dalam rangka apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Kenapa? Dengan kita dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi literasi, maka tentu itu akan menjadi perangkat yang penting di dalam membentengi dan membekali diri kita dengan ilmu. Yang ketiga, tidak memberikan predikat kepada peserta didik sebelum pantas sesuai dengan kompetennya. Tidak memberikan ilmu yang samar sebelum tuntas dan jelas.
Jadi sebetulnya seorang guru itu tidak boleh memberikan nilai tanpa diuji. Maka ujian ini adalah dalam rangka apa? Melihat kompetensinya. Misalkan saya ngasih nilai ini, apakah saudara ini tak kasih nilai A, B, C, atau D? Kan saya lihat dari apa? Dari kemampuan saudara menulis. Tapi untuk khusus di mata kuliah ini, kenapa saya wajibkan tulisan tangan, bukan ketik? Wajib tulis tangan. Kalau tulis tangan itu tahu bahwa itu adalah pekerjaannya sendiri. Kalau ketik bisa juga copy paste dari temannya. Saya sering melihat kok sama jawabannya. Ya jawabannya copy paste. Tapi ini kan offline ya, pakai lembar jawaban ya, sehingga bisa dilihat itu. Kemudian membimbing peserta didik dari akhlak yang jelek dengan sindiran tanpa tunjuk hidung. Jadi anak yang berperilaku buruk itu disindir, tidak langsung kamu ini. Kalau kamu ini itu kan tidak beretika guru yang seperti itu. Sehingga kalaupun memberikan teguran, memberikan bimbingan, itu adalah dilihat dari apa? Membangkitkan kesadaran, bukan membangkitkan dendam. Jadi ketika ada murid, santri, peserta didik tidak kemudian langsung dibully, tapi diarahkan dengan halus, karena perintahnya dari Imam Ghazali adalah arahkan dengan sindiran dan tidak tunjuk hidung, berarti tidak dibuka aibnya. Kemudian ketika seorang guru memegang satu mata pelajaran, maka dia tidak boleh menjelekkan mata pelajaran yang lain. Karena semua guru ini mulia di hadapan Allah. Semua guru ini mulia di hadapan Allah, tidak boleh menjelekan di depan yang lain. Kemudian menyajikan pelajaran pada peserta didik sesuai dengan taraf kemampuan. Jadi kondisi akal anak seperti itu ya bertahap. Makanya kadang-kadang kalau kemudian dulu itu ada namanya ujian nasional ya, ada ujian persamaan ya. Kalau kemudian saya dulu waktu di sanawiyah maupun aliyah, saya sering guru di kelas ngajarnya A, tapi di ujian keluarnya B. Guru ngajarkan C, ujian yang keluar adalah X, sehingga apa yang diujikan dengan apa yang diajarkan tidak sama, itu melanggar etika. Sekali lagi, apa yang diujikan dengan yang diajarkan beda, itu namanya melanggar etika. Maka tentu selaras dengan pergantian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, karena Menteri Pendidikan ini dipecah menjadi 3, kemarin menjadi 1. Kemarin Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek, dan Pendidikan Tinggi. Sekarang Menteri dipecah menjadi 3, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kebudayaan, Menteri Ristek, dan Pendidikan Tinggi. Di pendidikan dasar dan menengah ini diwacanakan ujian nasional lagi. Ujian nasional ini kalau kita jujur, praktek ujian nasional kemarin itu praktek pembodohan. Memang tujuannya mulia. Sekali lagi, ujian nasional kemarin tujuannya mulia, ingin mengetahui standar kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Tapi ingat, fasilitas sarana prasarana dari Sabang sampai Merauke, kualitas guru dari Sabang sampai Merauke itu tidak sama. Sehingga ketika dikasih pertanyaan dengan bobot
pertanyaan yang sama, tentu itu akan berdampak antara yang lulus dan tidak lulus, banyak yang tidak lulus. Fakta dalam tryout dulu ketika ada ujian nasional, yang lulus tidak lebih dari 15%. Kurang lebih 85% tidak lulus. Apakah kemudian yang tidak lulus itu kemudian dibiarkan tidak lulus? Kalau itu dibiarkan tidak lulus, maka menyebabkan apa? Sekolah itu nanti akan kehabisan murid dan tidak ada orang tua yang akan menyekolahkan di sekolah itu. Atas kekhawatiran itulah yang kemudian ada faktor pembodohan. Sekolah kemudian membuat tim sukses. Tim sukses itu tugasnya satu, merayu pengawas supaya tidak nemen-nemen ngawasi. Dua, membentuk tim untuk mengerjakan soal. Kalau mengerjakan soal tentu ada penggelapan soal. Soal yang digelapkan itu kemudian dijawab oleh tim, kemudian dalam waktu yang hampir habis, maka tim sukses itu akan memberikan kunci jawaban kepada anak-anak. Kalau ini terjadi lagi, maka tentu akan ada pembodohan. Ingat, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Setiap kebohongan akan mendorong kepada kejahatan, dan setiap kejahatan wa innal fujur, sesungguhnya kejahatan yahdi ilan nar, akan mendorong kepada kehancuran neraka. Maka tentu tujuan pendidikan adalah mendidik menjadi orang yang baik. Kalau kemudian dipraktekkan lagi dan itu menjadi diberlakukan lagi dan itu menjadi standar kelulusan, maka hancurlah negara ini lewat pendidikan. Karena pendidikan dilakukan dengan tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena lembaga pendidikan itu takut manakala tidak dapat murid. Apalagi sekolah swasta yang penghidupannya ya dari SPP, mati urip dari SPP. Sementara yang ngajar itu manusia semua, manusia yang butuh berjuang, beras, baju, dan uang. Jadi guru-guru yang ada di sekolah swasta itu adalah butuh berjuang, beras, baju, dan uang. Karena itulah pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan taraf kemampuan mereka. Kemudian etika berikutnya, dalam menghadapi peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang tidak rumit, dikasih yang global. Kemudian inilah yang kemudian ada namanya mengajarkan dengan apa? Dengan mujmal. Baru kemudian dikasih gambaran asosiatif. Maka metode-metode mengajar yang pendidikan yang aktif, inovatif, kreatif, kemudian enak dan menyenangkan, itu perlu selalu dikembangkan oleh guru yang disebut dengan PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, enak dan menyenangkan. Itu perlu dikembangkan agar apa? Anak akan betah untuk dapat kita ajarkan. Dan berikutnya, guru hendaknya mengamalkan ilmunya, jangan hanya ucapannya. Antara yang diucapkan dan dilakukan itu sama. Itulah yang disebut dengan guru yang berkepribadian. Antara apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan adalah sama. Itu adalah guru yang punya kepribadian. Nah, itu dari hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua, seorang guru itu etikanya harus profesional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 57. Hadis nomor 57 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami. Jadi Imam Bukhari ini mendapatkan ini dari Muhammad bin Sinan dari Kulay bin dari Ibrahim dari Muhammad bin Kulay, kemudian Muhammad bin Kulay dari Abi, dari bapaknya Muhammad bin Kulay ini dari Hilal bin Ali dan Atta bin Yasar dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berkata, bainaman nabiyyu, antara kami dengan Nabi di antara kami adalah fi majlisin, di dalam satu majelis, yuhaditsu yaum, satu ketika Rasulullah SAW sedang membicarakan di dalam satu majelis, sudah mengajar di majelis itu, mengajari sahabat di situ, ja'ahu a'rabiyun, datanglah orang Badui, orang Arab pedalaman. Faqala mata sa'ah, dia bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu? Namun apa? Famadha Rasulullah SAW, Rasulullah tetap melanjutkan pengajarannya itu. Yuhaditsu dikatakan sampai apa? Sampai Rasulullah itu melanjutkan pembicaraannya. Lah, saat itulah yang kemudian faqal ba'dul qaum, sebagian kaum berkata, sami'a maqal fakariha. Rasulullah mendengar apa yang ditanyakan itu, namun apa? Namun Rasulullah mengabaikan. Tapi ada yang berkata, waqal ba'dhum, sebagian lain berkata, bal lam yasma', Rasulullah tidak mendengar hatta idza qadha hadithahu, hingga Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. Kemudian faqala aina arahu sa'il, setelah Rasulullah selesai, Rasulullah bertanya, tahukah siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya tadi? Bagaimana yang bertanya tadi adalah siapa yang bertanya tentang kiamat tadi? Kemudian dia berkata, saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Ana ya Rasul. Ana ya Rasul. Gitu. Faqala idza dhayyatil amanah. Idza dhayyatil amanah, ditanya bagaimana tentang apa itu, ditanya tentang apa tadi? Tentang hari kiamat itu. Bagaimana tentang hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW, fa idza qala dhayyatil amanatu fantadhir sa'ah, apabila ada seseorang yang sudah tidak amanah, apabila seseorang itu sudah tidak mampu memegang amanah, fa idza dhayyatil amanatu, apabila ada amanat yang sudah diabaikan begitu, fantadhir sa'ah, maka tunggu kehancurannya, tunggu kiamatnya. Kemudian ditanya lagi, wa kaifa idha'atuhu, dan bagaimana hilangnya amanat itu? Maka Rasulullah bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya, tunggu itu akan terjadi kiamat. Tentu kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro.
Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Maka tentu kalau kita hubungkan dengan etika guru yang profesional, jika dihubungkan dengan hadis tadi, maka aspek ideal seorang guru itu adalah tidak menghilangkan aspek-aspek yang lain yang dapat membantunya untuk melaksanakan kewajiban. Mulai dari perencanaannya, mulai dari materinya, mulai dari bagaimana melakukan penilaiannya, itu disiapkan semua, komponen-komponen itu disiapkan semua. Jikalau itu tidak dilakukan dengan benar dan dilakukan dengan baik, maka tunggu kehancurannya. Karena apa? Apa yang dilakukan tidak terukur. Yang kedua, seorang guru itu harus tetap berusaha meningkatkan keahliannya. Karena apa? Perkembangan ilmu dan teknologi ini selalu berkembang, sehingga selalu namanya ada upgrade kompetensi guru, sehingga ada namanya diklat, apapun itu dalam rangka mengupgrade, meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, seorang guru hendaknya tidak menyanyiakan usianya untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan ilmu. Berarti jikalau kita sudah meniatkan sebagai seorang guru, maka umur ini selalu digunakan selalu mutolaah dan mutolaah, selalu membaca dan membaca, selalu meningkatkan apa? Literasi. Kenapa? Karena itu penting dalam rangka apa? Mengupgrade apa? Kompetensinya sebagai seorang guru. Dan kewajiban guru secara ideal adalah mengarahkan, menganalisis, dan seorang guru tidak boleh meninggalkan penelitian sehingga dia akan memahami apa tujuan dia mengajar itu. Dan tentu seorang guru itu adalah orang yang aktivitasnya telah diketahui. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Digugu ucapannya, ditiru tindakannya. Sekali lagi, guru itu singkatan digugu ucapannya dan ditiru tindakan perbuatannya. Sehingga seluruh aspek kehidupan seorang guru itu akan tertuju pada ilmu, penyebarannya, serta kebermanfaatannya pada diri guru itu dan pada diri murid-murid. Dan murid itu idealnya adalah lebih banyak perlu dikasih contoh suri tauladan yang baik. Yang terakhir, hadis tentang bahwa seorang guru itu tidak boleh mempersulit anak didiknya. Dari Sahih Bukhari, hadis nomor 67, bisa dilihat di Sahih Bukhari, hadis nomor 67. Hadatsana Muhammad bin Yasar, qala hadatsana Yahya bin Sa'id, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsani Abu Tayyah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru, mudahkanlah kalian semua. Yassiru, becik gampangno sira kabeh, wala tu'asiru, ojo sampai pisan-pisan ngengel-ngengel. Basyiru, senengono sapa sira kabeh, wala tunafiru, ojo pisan-pisan sira gawe mlayu." Artinya seorang guru itu selalu mencari jalan yang terbaik untuk memudahkan siswa peserta didiknya, bukan menambah sulit. Soal yang baik adalah soal yang bisa dijawab, bukan soal yang tidak bisa dijawab. Memberikan soal ujian tentu adalah soal yang bisa dijawab. Tentu orang yang tidak bisa jawab itu ada dua. Apakah soal itu memang betul-betul sulit sehingga sulit untuk dijawab? Yang kedua, apakah yang diuji itu tidak pernah membaca? Yang paling sering adalah yang diuji itu tidak pernah belajar, sehingga soal itu adalah sulit. Soal itu akan mudah jikalau bisa menjawab. Untuk bisa menjawab dengan apa? Ya belajar. Basyiru, buatlah mereka itu gembira, wala tunafiru, dan jangan buat
mereka itu lari tunggang langgang. Soal kemarin sulit atau mudah? Ya kadang lupa ya. Semua lupa sekali. Apalagi nulis hadisnya lagi Pak. Ya memang untuk menguji tulisannya. Memang tujuannya supaya saya tahu tulisannya. Wong ini sarjana hukum Islam nih, mosok gak iso nulis Arab. Nah, intisarinya apa yang dapat kita ambil dari hadis itu? Satu, maka seorang guru itu mengajarkan kepada anak didiknya dengan sesuatu yang mudah dimengerti, dicerna oleh muridnya. Dua, seorang guru tidak boleh mengajarkan yang sulit-sulit. Tiga, hendaknya seorang guru itu mengajarkan yang tidak boleh kaku. Berarti fleksibel dengan kondisi anaknya. Ingat, alimu auladakum fa innahum makhluquna min zamanin ghaira zamanikum. Ajarilah anak-anakmu itu, karena sesungguhnya anak-anakmu itu adalah generasi yang tidak sama dengan generasimu. Berarti ketika kita mengajarkan anak, kita masuk ke dunia anak. Masih ingat guru-guru TK? Kenapa guru-guru TK yang sudah tua-tua itu tapi berperilaku seperti anak-anak? Dia joget-joget, nyanyi-nyanyi. Jadi guru TK itu memang betul-betul menjiwai, dia masuk ke dunia anak. Lari-lari kecil, goyang-goyang dan sebagainya. Berkata seperti anak-anak, itu dalam rangka apa? Seorang guru itu memang tidak boleh kaku dan masuk ke dunia anak. Sehingga guru itu berusaha untuk melakukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, enak dan menyenangkan, yang disingkat dengan PAIKEM. Dan yang keempat, seorang guru itu wajib memberikan kasih sayangnya agar anak didik itu selalu dekat pada guru, bukan semakin menjauh. Tapi tetap guru itu juga menjaga marwahnya sebagai seorang guru. Nah, dekatnya itu seperti kedekatan orang tua pada anaknya. Tapi juga jangan seperti guru man yang ada di Gorontalo. Di mana? Memacari muridnya. Dan yang kelima, seorang guru ketika mengalami kesulitan, jangan sungkan berdiskusi dengan temannya untuk bareng-bareng mencari solusi. Dan hikmah apa yang dapat diambil? Yang pertama, hikmahnya adalah seorang guru mampu memberikan semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat untuk belajar. Yang kedua, mampu memusatkan perhatian anak pada tugasnya. Yang ketiga adalah membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keempat, memberikan hak peserta didik secara adil. Secara adil. Ini yang dapat kita diskusikan. Mari kita diskusikan bareng-bareng.